Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hairunil Latif selaku dosen fisika 2. Di sini saya sebagai mahasiswa bernama Muhammad Farel Elvin Hakim dengan NIM 1080 125 00045 dari kelas TT0802 ingin menjelaskan review materi fisika, yakni pada materi yang ke-6 yaitu gaya Lorentz, dan materi yang ke-7 itu hukum Biot-Savart, dan yang ke-8 itu hukum Ampere dan bahan magnet. Lalu ke-9 itu GGL induksi dan induktansi, dan yang ke-10 yaitu adalah rangkaian RLC. Nah, di sini pada yang pertama saya akan menjelaskan gaya Lorentz. Sebelumnya, Pak, kata magnet itu sebenarnya dari bahasa Yunani, yaitu bernama magnesia. Ini bahasa Yunani kuno, dan tempat baku magnet pertama kali ditemukan. Fenomena magnetik ini bisa kita amati pas ada kawat yang dialiri arus listrik, di mana serbuk besi yang dikelilingi kawat bakal membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Nah, pola ini yang membuktikan adanya medan magnet yang biasanya diberi simbol huruf B kapital. Nah, kalau gaya listrik bisa bekerja pada muatan yang diam maupun bergerak. Gaya magnet cuma mau bekerja pada muatan yang posisinya lagi bergerak. Jadi kalau ada kawat, ini misal kawat nih yang dialiri arus listrik, dan kita dekatkan kepada serbuk-serbuk pasir, dia akan membentuk lingkaran. Nah, pada saat akan didekatkan begini, dia sudah membentuk lingkaran di atas alasnya. Lalu secara matematis, gaya Lorentz pada muatan bergerak merupakan perkalian silang vektor yang besarnya dihitung dari muatan Q dikali kecepatan V dikali medan magnet B dan dikali sinus theta. Kalau muatannya melaju tegak lurus di dalam medan magnet yang homogen, lintasannya bakal memutar membentuk lingkaran dengan jari-jari lintasan R, sama dengan massa M dikali kecepatan V, lalu dibagi muatan Q kali medan magnet B. Konsep keseimbangan antara gaya listrik dan gaya magnet juga dipakai pada alat selektor kecepatan. Selagi pada muatan titik, kawat lurus yang dialiri arus listrik bisa kena gaya Lorentz yang besarnya adalah arus I dikali panjang kawat L dikali medan magnet B dan dikali sinus theta. Dan untuk penjelasan pada materi yang pertama yaitu gaya Lorentz dapat dipahami. Lalu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu hukum Biot-Savart. Hubungan antara arus listrik dan medan magnet ini awalnya ditemukan oleh ilmuwan bernama Oersted di tahun 1820. Waktu itu dia melihat jarum kompas bergeser saat didekatkan ke kawat yang punya arus listrik. Untuk menentukan kemana arah medan magnetnya, kita bisa pakai aturan tangan kanan yang super gampang, yaitu ibu jari menunjuk ke arah arus listriknya dan tekukan keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet di sekitar kawat tersebut. Nah, untuk ngitungnya, kuat medan magnet pada kawat berarus dengan bentuk apapun, hukum Biot-Savart menyatakan kalau elemen kecil medan magnet atau D dikurangi B itu nilainya sebanding dengan elemen arus I dikali D dikurangi L, tapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R. Rumus kuadrat. Kalau rumus ini diterapkan pada kawat lurus yang panjangnya tak berhingga, persamaannya jadi jauh lebih simpel, yaitu B sama dengan mu0 dikali arus I dibagi 2pi kali jarak A. Nah, untuk materi yang kedua gaya Lorentz dapat kita simpulkan sebagai jarum kompas, yakni jarum akan bergerak sesuai dengan arah medan magnetnya. Dan setelah kita membahas materi yang kedua, sekarang kita akan lanjut pada materi yang ketiga, yaitu hukum Ampere dan bahan magnet. Nah, pada topik ketiga ini hukum Ampere
dan bahan magnet fungsinya sebenarnya mirip dengan hukum Biot-Savart, yaitu sama-sama buat mencari nilai medan magnet, tapi hukum Ampere ini jauh lebih praktis. Kalau kita berhadapan dengan sistem yang punya simetri tinggi, bunyi hukumnya menyatakan bahwa integral tertutup dari medan magnet B sepanjang lintasan D sampai L nilainya sebanding dengan mu0 dikali total arus yang mengalir di dalam lintasan itu. Nah, berkat hukum ini, kita bisa lebih mudah menghitung medan magnet di berbagai kondisi, kayak di kawat tunggal biasa, di dalam atau di luar silinder pejal, sampai silinder yang kopong atau berongga. Nah, pada pembahasan kali ini, kita juga mempelajari intensitas magnet H yang dirumuskan sebagai medan magnet awal B dikurang 0 dibagi mu0. Nah, selain itu, berdasarkan sifat konstanta magnetiknya, bahan-bahan di dalam dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni ada 3 kelompok. Nah, pertama itu paramagnetisme, dan yang kedua bahan diapmatisme, dan yang ketiga ferromagnetisme. Dan yang paramagnetisme ini yaitu bahan yang ditarik lemah oleh medan magnet. Dan yang kedua diamagnetisme, bahan yang justru ditolak lemah oleh medan magnet. Dan yang ketiga ferromagnetisme, yaitu jenis bahan yang ditarik kuat dengan sesama magnet. Contohnya kayak besi, kobalt, dan nikel. Nah, masuk pada materi yang keempat, yaitu ada GGL induksi dan induktansi. Di sini poin penting pertamanya adalah flux magnetik, yaitu beberapa banyak garis medan magnet yang menembus suatu luas permukaan bidang. Dan rumusnya itu medan magnet B dikali luas permukaan A dikali kosinus theta dengan satuan Weber. Nah, ilmuwan Michael Faraday menemukan kalau flux magnetik ini berubah seiring berjalannya waktu, maka akan muncul yang namanya GGL induksi atau tegangan listrik induksi. Nah, hukum Faraday ini merumuskannya dengan epsilon sama dengan minus jumlah lilitan N dikali perubahan flux per perubahan waktu D. Perubahan flux ini bisa terjadi karena dua sebab, yaitu yang pertama, karena luas bidangnya berubah tapi medan magnetnya tetap. Nah, misalnya kita lagi geser batang konduktor nih di dalam medan magnet. Nah, sehingga muncul GGL sebesar medan magnet B dikali panjang kawat I dikali kecepatan V. Nah, sebab kedua adalah luas bidangnya tetap, tapi kuat medan magnetnya yang sengaja diubah-ubah tiap waktu. Prinsip induksi timbal balik inilah yang dipakai pada transformator atau trafo ideal, di mana perbandingannya tegangan atau GGL-nya sebanding lurus dengan perbandingkan jumlah lilitannya. Dan pada materi yang kelima ini yaitu rangkaian RLC. Nah, materi yang terakhir yaitu rangkaian RLC yang menggabungkan komponen resistor, induktor, dan kapasitor dalam satu rangkaian. Nah, pada sistem arus arah atau di DC, kita belajar sifat transien atau perubahan sementara pada rangkaian RC saat pengisian dan pengosongan kapasitor, di mana kecepatannya diatur oleh konstanta waktu atau sama dengan hambatan R dikali kapasitansi C. Hal ini serupa dengan ada di rangkaian RL sama DC, di mana induktor bakal menahan laju kenaikan arus saat saklar baru ditutup, dan dengan konstanta waktu induktif sebesar induktansi L dibagi hambatan R. Nah, begitu kita beralih ke arus bolak-balik atau AC, nilai tegangan dan arusnya berubah-ubah, membentuk gelombang sinusoidal terhadap waktu. Karena nilainya berubah-ubah terus, kita menggunakan parameter nilai efektif atau RMS. Dan contohnya yaitu tegangan VRMS sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Selain itu, hambatan di arus AC nggak cuma dari resistor aja, tapi ada juga hambatan imajiner
Dari komponen yang lainnya dinamakan reaktansi, dan hambatan pada induktor disebut reaktansi induktif yang besarnya adalah omega dikali induktansi L. Sifat reaktansi induktif ini unik teman-teman karena bisa bikin fase tegangan mendahului fase arus sebesar 90 derajat. Nah, kelima materi sudah dibahas pada video kali ini. Kesimpulannya yaitu kelima materi ini membuktikan kalau fenomena kelistrikan ini dan kemagnetan punya hubungan yang erat banget, mulai dari bagaimana arus listrik bisa menciptakan medan magnet hingga perubahan magnet yang berbalik menghasilkan listrik baru, sampai aplikasinya pada komponen elektronika rangkaian RLC yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Sekian review materi dari saya, dan bila ada salah kata atau salah sebut mohon dimaafkan, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Kalau ada yang ingin dikomentari, tolong komentar di bawah. Dan sekian, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.